Sahabat Pasti Laku TV, kembali podcast kami saat ini dengan tema Pasti Laku TV Cerita Beta. Kalau kali lalu bercerita tentang sebuah true story, bagaimana sebuah perjuangan diri saya sendiri sebagai sopir sampai kepada motivator. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang dokter, ya, Pak Ridolf Patilmurik, Dokter Ridolf Patilmurik. Beliau seorang dokter dan juga seorang dosen di salah satu universitas di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya di situ, tapi di beberapa daerah di luar provinsi. Sangat banyak yang cerita yang kadang gembira, menangis, dan juga penuh dengan doa yang kuat, ya Pak Dokter, ya. Nah sahabat, ya, sore hari ini Pak Dokter akan bercerita. Terima kasih Pak Mo, sudah diundang di Pasti Laku TV. Kesempatan yang baik ini mungkin true story gitu ya, kita berbagi, betul. sharing session gitulah. Ya. Perkenalkan, saya Dr. Rudi Patilmurik sebagai dosen PNS, sehari-hari bertugas di Politeknik Negeri Kupang, khusus di jurusan administrasi bisnis. Sepanjang pengalaman kehidupan saya secara pribadi, saya besar tumbuh di Kota Kupang, dari pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi itu semuanya di Kupang. S1 saya selesaikan tahun 2003 pada Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Manajemen Universitas Krisnanarta Wacana. Tadi seperti Pak Mol sampaikan bahwa memang tentu ada suka duka sebelum menjadi dosen. Pada angkatan saya di tahun 99 masuk kuliah, setelah tamat SMA, punya keinginan untuk menjadi anggota Polri. Ya tentulah pada masa-masa itu banyak anak muda zaman kami ingin mencari jati diri, jadi kami coba mulai. Ada yang mengikuti tes, tapi saya ingin melanjutkan studi dulu. Sampai di tahun 2001 pernah punya keinginan dan saya betul mendaftar, tapi ya itu, apa yang saya rencanakan gagal total kamu. Jadi saya tes tidak lulus, karena saya memilih untuk melanjutkan studi lagi pada Fakultas Ekonomi. Saya punya keinginan, ya sudahlah, ada jalan yang lain dibuka gitu kan. Kemudian Pak Mol, setelah 2003 saya selesai studi, karena tadi keinginan di kepolisian tidak tercapai, saya juga ikuti tes di militer juga Pak Mol. Waktu itu masih istilahnya CPPK. Oh, sudah selesai di Polri tidak lulus, kemudian tidak lolos ya? Tidak lolos, kemudian mencoba di militer lagi ya. TNI Pak Mol. Itu tentu ceritanya panjang tuh, dari tingkat provinsi lulus, di tingkat nasional juga perlu. Tapi ya itulah, di Magelang dinyatakan tidak lulus nih. Ya. Kita waktu itu di Bandung tesnya. Tapi kamu dari ketidaklulusan itu, saya cukup 9 bulan di Bandung. Saya mulai dikenalkan dengan dunia usaha. Saya bekerja juga di pabrik teh, sebagai administrasi. Ya. Kemudian saya memilih pulang ke Kupang. Cukup punya pengalaman itu. Di tahun 2005, Pak Mol, 2004 ya Pak Mol, akhir 2004 kalau tidak salah, saya mencari kerja, karena waktu itu ada pembukaan PNS. Saya mendaftar lah di Kota Kupang. Di Kota Kupang ya. Secara nasional kita tes, kemudian 2004 itu tidak lulus Pak Mol. Tidak lulus ya? Tidak lulus. Berarti sudah 3 kali tidak lulus. 3 kali. Pak Dokter.
Ditambah lagi waktu itu saya juga masih sementara mengikuti tes di Bank NTT, tidak lulus juga. Tidak lulus Memang juga. belum jodoh tuh Pak Mul. Akhirnya Pak Mul di tahun 2006 tes lagi Pak Mul, dosen. Nah disitulah jodohnya. Jadi Jodoh tahun di situ. 2006 saya dengan beberapa teman yang tes di Politeknik sampai dengan saat ini kami dinyatakan lulus dan menjadi PNS di tahun 2006, PNS di tahun 2007. Itu waktu itu masih S1 ya Pak Dokter? Masih S1 Pak Mul. S1, ya. Dan memang waktu itu Pak Mul ya mungkin karena apa ya Pak Mul ya, aturan-aturan belum terlalu kaku Pak Mul. Ya, Belum terlalu tegas. Jadi waktu itu masih disyaratkan untuk PNS khusus dosen. Itu tahun terakhir 2006 itu adalah tahun di mana khusus untuk dosen diminta S1. diminta S1. Ya, kami masih memenuhi persyaratan itu. Artinya dari pertama Polri, TNI, kemudian Bank tidak Bank NTT dapat, Pak Mul, terus tidak lulus. PNS juga nggak lulus. Iya, Berarti ini sudah 4 ya, tidak 4. lulus tadi. Ya. Berarti kalau tidak lolos dari tes-tes semua ini bukan berarti kita ini sudah tidak mampu. Kan begitu, Ya. Pak Dokter ya. Ya, Intinya Pak Mul. seperti itu. Sama dengan ekonomi nanti akan datang 2023 ya. Saya tarik korelasinya. korelasinya. Korelasinya artinya begini. Banyak orang yang ketakutan gagal pada tahun 2022 ya toh, dia ketakutan lebih agut lagi menghadapi 2023. Tetapi sahabat, mari kita teruskan mendengarkan cerita daripada Pak Dokter. Ini seru, ini pasti seru ya. Kemudian menjadi dosen setelah itu bagaimana Pak Dokter? Baik Pak Mul. Jadi mohon maaf Pak Mul, setelah tadi Pak Mul sampaikan itu ya Pak Mul ya. Jadi pada prinsipnya begini Pak Mul. Setelah kita gagal itu pasti cemoohan tuh ada banyak. Betul. Dari lingkungan kita, teman kita, tetangga kita. Tapi ya marilah kita bangkitkan sebuah kepercayaan diri. Ya. Bisa kok. Bisa ya, Ya, pasti. sangat bisa. Tergantung kitanya. Ya. Kepercayaan diri kita seperti apa. Di tahun 2007 setelah jadi PNS memang Pak Mul kami itu kalau dosen Pak Mul menjabat dulu setahun. PNS itu baru kita mulai melamar S2. F2 ya. Ya, kita artinya melamar S2. tugas belajar. Ya, tugas belajar. Tugas belajar Dan ya. tidak mudah kamu kalau mengambil tugas belajar, kita harus mendapatkan sumber pendanaan dulu, beasiswa. Oh gitu ya, Ya. Kita harus melamar dari sekian ribu orang, katakanlah seperti itu di seluruh Indonesia. Beasiswanya itu di seluruh Indonesia Pak Mul. Itu hal atau apa namanya mustahil kayaknya ya, Ya. begitu ya. Apalagi kita tahu lah, kira-kira di Kota Kupang sangat tertinggal jauh Ya. kan dari pusat gitu ya Pak Mul ya. Jadi kita melamar dulu, kita pastikan dulu beasiswanya dapat, lalu kita setelah lulus kita laporkan ke pimpinan untuk Ya. mendapatkan rekomendasi tugas belajar. Ya. Tugas belajar. Syukur puji Tuhan Pak Mul, di tahun 2008 saya lulus dapatkan Wah. beasiswa Pak Mul. Dapatkan beasiswa. Ya. 2008 ya tadi. 2008. Lalu saya melanjutkan studi ke program ilmu manajemen, magister manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Di Malang ya. Di Malang. Sama dengan S1 saya ilmu manajemen. Kemudian Pak Mul dari studi S2 itu 2010 saya pulang. Pulang sama seperti teman-teman dosen yang lain. Tugas sebagai pendidik laksanakan sampai dengan tahun 2016 Pak Mul. Sampai dari 10 2010 ke 2016 2016 6 tahun ya. 6 tahun ya, 6 tahun. Di tahun 2016 Pak Mul, saya coba lagi melamar beasiswa. Beasiswa lagi. Ya, Potensi. beasiswa S3 Pak Mul. Oh, S3 Beasiswanya ya. itu beasiswa apa ya? Doktoral ini ya. Doktoral. Doktoral ya. Tentu Pak Mul, kalau kita pikir bahwa mengambil studi S3 itu pada prinsipnya orang itu sudah mampu Pak Mul secara akademik. Sudah mampu. Sudah mampu. Tapi belum tentu harus ditopang lagi dengan kemampuan finansial. Nah, Ya. kita harus bersaing lagi. Angkatan saya waktu itu 2006 itu Pak Mul, saya sendiri gagal Pak Mul. Saya melamar, tapi Pak Mul kampusnya lulus, sumber pendanaan beasiswanya tidak dapat. Itu Oh. pengalaman menarik tuh Pak Mul. Itu tidak Nah, maksudnya itu juga kita bisa lulus tetapi pendanaan belum ada. Belum ada. Bahaya ini bisa Ya. tidak lolos nanti Ya. kan begitu. tentu Pak Mul, karena
kuliah di kampus besar, Pamul tentu membutuhkan biaya. Betul. SPP juga mahal. Betul. Ya. Artinya pendidikan itu mahal, Pak Dokter. Mahal. Ya. Sampai tingkatan dokter tentu mahal. Ya. Kemudian Pamul pulang. Karena gagal pulang ngajar setahun. 2017 benar Pamul. Pembukaan beasiswa untuk S3. Saya melamar lagi Pamul. Program doktoral waktu itu kita di seluruh Indonesia kuotanya itu 5.000 Pamul. 5.000. 5.000. Tapi yang lulus kurang lebih 3.000-an lebih Pamul. 3.000-an Di lebih. seluruh universitas yang memang tujuan beasiswa. Seluruh Indonesia. Seluruh ya? Indonesia, Seluruh Pak Mul. Indonesia. Pak Dokter ada yang 2.000 atau yang 3.000 nih? Saya masuk di 2.000. Tidak lolos dong? Lulus. Oh, lulus. Lulus, Berarti jadi- yang lulus 2.000. 2.000, yang 3.000-nya itu yang tidak lolos. Oh, tidak lolos. Ya. Ya. Jadi Pak Mul, syukur saya lulus di tahun 2017. Kampusnya juga lulus, beasiswanya juga lulus, dan Pak Mul, kita kan kuliah dokter itu tentu tidak banyak Pak Mul. Satu kelas itu cuma 5-6 orang. 5-6 orang. Ya, tahulah kalau kuliah S3 tentu butuh waktu, tenaga. Nah, pendanaan beasiswa itu juga cuma 3 tahun Pak Mul. 3 tahun 3 saja ya. plus 1. 3 plus 1. Ya, jadi Padahal kalau kita- banyak yang mau jadi dokter lama juga. lama Pak Mul. Lama. Ya. Tentu itu sangat tergantung dari pengalaman mereka Pak Mul. Ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan Pak Mul, kita minimal kemampuan finansial juga didukung, Harus kemampuan akademik juga harus didukung. dukung. Nah, juga itu- dukungan yang terpenting adalah keluarga juga. Ya. Waktu itu sudah nikah, Pak? Dokter? Sudah Pak Sudah Mul. nikah ya. Kalau yang pertama 2016 itu Pak Mul saya tidak lulus, ya itu tadi mungkin Pak Mul sampaikan benar ya. Kalau saya sih aminkan, karena kalau istri tidak mendukung ya masih berat-berat juga. Betul. betul. Saya rasanya ke sana Pak Mul. Istri profesi apa nih? Saya istri polisi. Polri. Polda NTT. Nggak apa-apa. Nggak lolos jadi Polri, tapi minimal istri ada ya. Istri Polri. Ya, ya. Begitu toh, Pak Dokter. Baik ya. Ah. Jadi pemula akhirnya 2017 kita itu kan kuliahnya tadi pemula waktunya ditentukan itu 3 plus 1, 3 tahun plus 1 lagi. 1 bulan. 1 Atau tahun lagi. pemul. Jadi Oh, totalnya 4 tahun. 4 tahun. Jadi ada aturannya pemul. Kalau kita kuliah 3 tahun kemudian ditambah 1 tahun, pengalaman kami belum tentu yang 1 tahun itu dibiayai lagi oleh Dikti. Tergantung dia sudah lulus ujian seminar hasil atau seminar proposal atau belum. Oh. Nah, itu masalahnya pemul. Jadi ada ukurannya ya. ada Dokter. pemul, ada peraturan. Peraturan dan peraturannya, ukurannya Pak juga Mul. Ya. toh, ya. Nah, Saya kemudian- puji Tuhan pemul dari 3 plus 1 tadi pemul, saya justru tidak sampai 3 tahun kuliah S3-nya. tidak sampai 3 Saya tahun. tidak sampai. Luar biasa. Padahal memang kalau sekolah dokter Tugasnya memang harus 3 tahun. harus 3 tahun Ya. toh. Juga apakah sekolah dokter saya ini masih S1 sekarang Ya. semester 8 Pak Dokter. Setengah matinya minta ampun ya toh. Apalagi dokter. Pasti itu akan lebih susah lagi. Kayaknya Ya. seperti itu ya. Seakan pernah nggak Pak Dokter berpikiran bahwa saya mampu tidak meluluskan ini gelar doktoral saya ini? Pernah nggak terpikir seperti itu ataukah tidak pernah sama sekali Pak Dokter? Kalau saya secara pribadi pemul ketika saya mengambil keputusan untuk kuliah S3, saya harus pastikan rencana saya Pastikan targetnya rencana bahwa jelas. mampu. Sangat Ya, ya, toh. Nah, harus pemul. Nah, Harus. sahabat Pasti Laku TV ini seperti ini Pak Dokter. Orang banyakkan takut ke depan, tidak percaya akan dirinya sendiri. Padahal ketika kita mengalami di satu tempat suasana masa di situ, kita akan menemui sesuatu cara untuk menyelesaikan masa-masa itu. Betul ya Pak Dokter ya? Betul sekali ya? Pamul, Nah, betul. begitu Pak Dokter. Iya Pamul, betul. Saya sangat sependapat Pak Pamul. Ya. Jadi mungkin bahasa sederhananya begini Pamul. Ya, Kalau kita jatuh, ya kita berdiri sendiri. berdiri sendiri, Ya, betul. kita harus bangkit sendiri. Betul. Toh kalau tidak bisa bangkit sendiri, mari kita berikan tangan kita untuk orang lain bisa bantu Pak. Bisa bantu. Saya rasa di lingkungan kita, dengan pergaulan kita, komunikasi kita, lingkungan akan membantu kita Pak. Ya, baik. Keberhasilan studi saya kan gitu Pak Mul, bukan Begitu, saya ya. sendiri, tapi ada istri, Nah, ada dosen, ada teman-teman saya. yang padahal mensupport saya. pada waktu tidak lulus tidak lolos menjadi anggota Polri, kemudian tidak lolos menjadi TNI, kemudian tidak lolos jadi pegawai karyawan bank, kemudian tidak lolos yang terakhir PNS, pasti sekitarnya sudah
mencibir, Ya, betul boleh, ya? boleh seperti itu. Ya, mencibir semua. Ketika mencibir itu apa namanya? Mencibir bahwa wah kayaknya nggak mampu ini. Kayaknya kalau orang Kupang bilang sunyi doi lah. Sanjay Doi lah. Ya, Tetapi Pak Dokter membuktikan bahwa semuanya itu kalau kita mau jatuh tadi katanya, kemudian bangkit sendiri, kalau tidak kita minta pertolongan orang lain dan terakhir minta pertolongan Tuhan pastinya, ya toh? itu yang perlu diaminkan. Ya, nah sahabat begini, tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri dan orang lain. Dan ketika Anda memang betul-betul sudah tidak bisa apa-apa, berserahlah kepada Tuhan, kan begitu Betul, intinya betul. ya. Tadi saya terngiang-ngiang nih Pak Dokter, pendidikan itu mahal. Ya. Pendidikan itu di mana-mana pasti bayarnya mahal, pasti. Tapi bagaimana kita punya pemerintahan ini sampai kepada masyarakat itu murah, kan begitu. Artinya pemerintah juga akan berusaha untuk, buktinya Pak Dokter juga dapat beasiswa, tetapi yang berkualitas. Artinya begini, ketika kita tahu bahwa pendidikan itu mahal dan sekarang kita bayar murah, betul-betul belajar, kan begitu Pak Ya, Dokter. betul. Jangan kita mau minta murah tetapi seenaknya sendiri kita sekolah, seenaknya kita sendiri belajar, Semau gue ya, gitu. semau gue. Tapi kita bandingkan kepada mereka yang bayarnya mahal, orang tuanya betul-betul ini mahal, kamu sekolah mahal, kamu harus benar-benar sekolah nih, ya kan? Nah, itu kayaknya lebih memberikan semangat. Tapi contoh hari ini Pak Dokter adalah ketika pendidikan yang mahal menjadi murah dari Pak Dokter itu, dan benar-benar sekolah dan benar-benar menyelesaikan doktoralnya seperti itu Pak Dokter ya. Nah, hubungannya dengan ekonomi yang akan datang, ya tahu banyak orang ketakutan nih Pak Dokter. Pasti ada yang mencibir. Hei Mulyono, hei Dokter Rudi, hei siapapun, ya kan? Di depan ini sudah ada banyak yang orang-orang ketakutan. Betul tidak? Ketakutan ada, bahkan Bill Gates, seorang Bill Gates saja, Bill Gates saja diam-diam saja punya, pasti ada uang yang dia sumbangkan semua 90% uangnya kepada yayasan aja dia tetap bisa hidup hari ini. Kenapa? Karena orang kaya yang susah miskin ya dia. Nah, banyak orang kaya yang mau miskin tidak miskin. Tetapi kita kadang-kadang melihat mentalitas kita, ketika kita merasa mentalitas kita miskin, mau jadi kaya tidak bisa kaya-kaya karena mental kita. Kan seperti itu. Ternyata Pak Dokter yang dari keluarga sederhana atau keluarga pejabat Pak Dokter? Sederhana Ya. Bahkan Bukti, tidak mampu lah. Ya, contohnya Pak Dokter adalah keluarga tidak mampu, tetapi ketika ada kesempatan untuk belajar, maka fight sudah. Betul, Ya kan betul, begitu Pak. Pak Dokter Ya, ya. ya, Nah, inilah yang kita perlu sampaikan kepada penonton semua Pak Dokter. Apa sih rahasia Pak Dokter itu selalu ada semangat dalam diri ini? Tujuannya, semangat ini berarti punya tujuan nih Pak Dokter. Nah, tujuannya apa sih Pak Dokter? Sehingga semangat yang ada di dalam diri Pak Dokter itu meledak gitu Pak Dokter. Nah, silakan Pak Dokter. Sebenarnya tidak ada rahasia Pak Mul ya. Ya. Kalau ada rahasianya itu juga sudah umum Pak Mul. Ya. Yang penting gini Pak Mul, tanamkan dulu bahwa kita mampu, kita punya potensi, Betul. Kebetulan karena saya ini Pak Mul dosen di bidang ilmu manajemen, spesifikasi bidang keilmuan saya adalah sumber daya manusia dan perilaku organisasi Pak Mul. Jadi kita yang tahu potensi kita, Ya. mari dengan potensi kita tersebut kita optimalkan. Tentu dengan cara apa Pak Mul? Mari kita rencanakanlah ke depan kita seperti apa. Ada goal setting Ya, Betul. bahkan tujuan akhir kita seperti apa. Betul. Atau kalau tujuan akhir kita tidak tercapai Pak Mul, bukan tujuannya yang dirubah, tapi cara-caranya yang dirubah. Cara-caranya. Alternatif cara pendekatan perlu kita rubah. Betul. Persoalannya di situ Pak Mul. Ya. Kemudian yang kedua, yang mungkin ya Pak Mul ya, kita harus siap mental untuk menghadapi situasi apapun Pak Mul. Harus ya. Ya Pak Mul. Betul, harus ya. Kalau dalam konteks kami yang akademisi Pak Mul, itu ada yang istilahnya durability.
durability. Nah, itu Persistensi. apa? Apa itu? Nah, itu daya tahan, daya juang. daya Pak. juang Ya. ya. Nah, Kira-kira gambaran singkat begini Pak Mul, motor Honda itu punya ketahanannya seperti apa? Kita juga harus bisa. CC-nya tahu ya? Ya, Pak Mul. Ah, Kalau tadi Pak kekuatannya. Mul menyinggung tentang masalah ekonomi ya, katakanlah resesi ekonomi di tahun depan, Ya. kan Jokowi sendiri mengatakan ekonomi kita gelap nih Pak Mul. Ya, Saya nonton berita tadi terakhir, justru rupiah menguat 15.700. ya, Tuh. ya. Beberapa kabupaten kota provinsi bahkan belum menyiapkan UMKM yang jelas, maksud saya upah minimum Ya. belum Oh, pantas penetapan. Mas agak drop ini dong. Iya, Harga emas agak drop. iya, Pak Mul. Karena rupiah menguat Ya. kayaknya. Apalagi Pak Mul, tadi di awal Pak Mul sampaikan bahwa kita ketidakpastian Pak Mul. Betul. Kami juga PNS juga ketidakpastian terhadap aturan yang sering berubah. Berubah. Kita tahu lah negara kita ini aturan sering berubah, nih, Pak Berubah. Mul. Ya. Kebijakan-kebijakan instrumen pemerintah berubah. Ya. Tetapi pastinya Indonesia. Ya, Artinya ya. ya mau tidak mau Indonesia Pak Mul. Ya, Harga mati kan Pak Mul. Artinya begini. Kepastian itu sebenarnya ada di dalam ketidakpastian Ketidakpastian. itu sendiri. Ya. Betul ya, Pak Betul, Dokter Pak. ya. Nah, itu. Dalam konteks sekarang Pak Mul kekinian ada istilah menarik itu namanya VUCA Pak Mul. Fuka. VUCA. Ya. VUCA itu kita bicara tentang gejolak pada situasi geopolitik tertentu, entah makro mikro sebuah negara Pak Mul. Jadi gejolak itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Kemudian itu adalah ketidakpastian. Tadi Pak Mul katakan. Pastinya kapan? Ketidakpastian justru lebih banyak gitu ya. Lebih banyak. Perubahan-perubahan di Perubahan. sekitar lingkungan internal Ya. eksternal. Kemudian sekalipun ada ketidakpastian, kita akan berurusan dengan kompleksitas persoalan. Ya. Ya. Kita lihatlah masalah sering berganti. Ada PHK massal nih di bulan Desember mendatang nih. Atau mungkin yang kemarin kepanikan terhadap minyak tanah Pak Mul. Betul. Kemarin Ya, ya. juga kemarin Kota Kupang si pengurangan kuota tuh Pak Mul. Meta juga Ya. mem-PHK 15.000. Betul Pak Mul. Hancur juga. Jadi Pak Mul, kalau misalnya seorang pemimpin, baik kita secara pribadi karena pemimpin di dalam rumah Pak Mul, tadi seorang pemimpin dengan aspek SDM-nya Pak Mul, dia harus bisa mengantisipasi itu. Maaf saya lupa satu tadi, kompleksitas dalam VUCA tadi ya Pak Mul ya, Ya. complexity. Dan yang terakhir itu Pak Mul ada yang namanya A-nya itu apa Pak Mul? Nah, Fuka itu ya. ya itu sebenarnya konsep lama Pak Mul, dari konsep yang telah dikembangkan tahun 58 oleh Porter Pak Mul. Oleh Porter. Ya, Porter dalam teorinya generik Oh, Porter ini ya. Porter. Porter bukannya yang menciptakan ini SWOT ya bukannya? Bukan Pak Mul. Bukan ya? Jadi generik Porter itu teori Porter itu dia mengungkapkan 3 indikator ketika kita ingin menghadapi sebuah keunggulan. Apa sih kita yang dipersiapkan oleh seorang pemimpin gitu Pak Mul? Ya. Karena keunggulan itu kan kita bicara tentang persaingan. Pak Mul. Kita Indonesia diperhadapkan dengan persaingan global. Ya. Siap tidak dengan tantangan-tantangan baru? Jadi harus Teknologi unggul lah sebenarnya Ya. ya. Harus unggul Jadi, betul. kita harus fokus. Indonesia harus fokus kemana nanti tahun 2023 Di 2023 ya. ya 2024 misalnya Pak Mul. Apa yang harus dipersiapkan bangsa kita ketika Pilpres misalnya, Ya. apakah ekonomi kita tumbuh subur atau tidak? Sekarang 5,7 pertumbuhan ekonomi kita. 5,7 betul. 5,7. Nah, walaupun kita merasakan resesinya Pak Mul. Ya. Nah, Betul. lalu Pak Mul, apa ya Pak Mul ya? Dari keunggulan tadi Pak Mul, tentu harus ada pada diri kita. Tadi Diri saya kita. katakan bahwa kita sendiri yang mengetahui potensi kita. Apa sih yang mau dikembangkan? Harusnya sadar Ya. diri lah Ya, bahwa sadar kita ini diri. sebenarnya punya potensi Ya, kan begitu Pak Pak Dokter ya. Seperti itu. Nah, Pak Mul. Artinya begini sahabat Pastilaku TV, yang sangat jelas dijelaskan oleh Pak Dokter adalah ketika kita menghadapi situasi, bagaimana kita merespon dengan kekuatan dan kemampuan kita. Percayalah bahwa kita ini benar-benar orang-orang yang diciptakan untuk unggul, kan begitu Betul Pak Pak. Dokter? Betul, Kayaknya Pak. seperti Nyusu ini ya. Ya. Dia Nyusu ini kebetulan kita disponsori Pak Dokter nih Oh, sama baik. Nyusu. Ya. Ya, Nyusu ini adalah produk susu unggulan memang dari UMKM juga dari Kota Kupang. Dia unggul karena susunya susu murni yang dibuat dari daratan timur ini juga.
Sama seperti kita, ekonomi ke depan orang banyak takut seakan kita ini benar-benar tidak akan mampu ke depan. Bahkan ada yang bilang apa yang harus kita lakukan ke depan. Semua orang berpikiran bahwa ekonomi kita ke depan ini sangat berbahaya. Memang semua sampai kepada presiden kita pun berkata bahwa ekonomi yang gelap, ya toh. Tetapi saya percaya ketika kita ini mau menyiasati, mau merespon dengan baik tentang situasi yang gelap itu, pasti ada jalan walaupun sedikit untuk kita menjadi orang unggul. Kan begitu ya Pak Dokter ya? Ya. Sangat, saya rasa saya sependapat Pak Mul, karena gini Pak Mul ya, kita Indonesia pernah melewatinya. Pernah Ingat, melewatinya. Kita pernah melewatinya. 98 tahun ya, 98. 98 ya. Moneter. Nah, Ya, itu 98 saya eng-eng itu dok, Ya, Pak Dokter. Begitu ya. Nah, karena Saya masih waktu seman itu, Pak Dokter waktu itu. Saya waktu itu tabungan saya dolar semua Pak Dokter. Belinya 2.125, tak kujuk 19.000. Ya, tak kujuk itu kaget Ya. Pak Dokter. Bahasa kita Kupang. Betul Ya, Pak Mul. loh. Jadi Nah. saya pikir karena kita pernah mengalaminya, tentu itu menjadi pelajaran. Ya, Kemudian Pak Mul di tahun 2017 Pak Mul ya, kita juga mengalami dampaknya, bahkan sampai 2020 kita diperhadapkan dengan COVID, tentu betul. sangat berbeda. Ya, Sesuatu 19 yang ya, tidak- 2019. 2019 hingga 2020 kan Pak Mul, kita sangat diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak normal Pak Ya, Mul. betul. Dan saya punya keyakinan Pak Mul, karena kita pernah mengalami itu, kita belajar dari pengalaman itu sehingga kita tahu ke depannya. Ya, saya percayalah seperti itu Ya. Pak Dokter. Apapun tetap bangsa kita Betul, Indonesia. betul. Kan begitu Pak Betul, Dokter Pak. ya. Betul Ya, Pak Mul. betul Pak Dokter ya. Jadi seperti tadi Pak Mul sampaikan, misalnya nyusu Pak Mul. ya. Ya, saya rasa ini ide kreatif Pak Mul. Betul, Dari ini ide provinsi kreatif lokal sekali. kita ya. Ya. Nah, kita ingat Pak Mul bahwa ide kreatif ini tentu punya pengalaman panjang sebelum menjadi produk nyusu Pak Mul. Ya, betul. Ketika kita Itu diperhadapkan dengan era disruption Pak Mul. betul. Ya, Lapangan kerja terbatas, PHK dan segala macam. ya. Ada ide-ide baru Ide-ide yang baru. dibuat oleh orang-orang untuk menghasilkan Betul. pekerjaan baru. Nah, ini keunggulannya dia Pak Dokter adalah Ya. bukan konsentrat. Oh, Maksudnya bukan bubuk atau Ya. apa. Dia memang benar-benar asli. Nah, itu asli benar-benar, sehingga inilah yang yang disebutkan dokter tadi, Dokter Rudi, bahwa kita ini sebenarnya harus sudah mempersiapkan segala sesuatu. betul. Karena ke depan ini kita ini tidak pernah akan tahu kecuali kita sudah sampai di waktu itu sendiri. Kan begitu Betul, Pak Dokter betul, ya. betul. Itu jadi. Teman-teman sahabat Pasti Laku TV dimanapun berada ya, Pasti Laku ini mengeluarkan podcast yang bernama Cerita Beta. Bisa ditonton di YouTube kita di Pasti Laku TV ya. Sangat luar biasa Pak Dokter. Maksudnya adalah inilah yang mendidik, inilah yang memberikan semangat kita untuk berkreasi, walaupun itu sekecil apapun. Dulu Pak Dokter, saya waktu sampai di kota Kupang itu, karena saya tidak punya saudara, kenalan, apa segala macam, saya jualan itu adalah mengambil kardus bekas di toko fotokopi, kemudian saya print di penyewaan printer, penyewaan ketik gitu di dekat universitas pasti banyak lah. Saya print, saya gambar, desain, kemudian saya buat kata-kata di situ dan saya jual di salah satu toko buku di sini. Ketika toko buku di sini saya jual 10.000, dia jual 15.000. Artinya ini di dalam ini saya punya itu sekitar kurang lebih harganya itu mungkin ya Rp1.000, karena kedua saja saya sudah minta. Nah, saya dapat keuntungan 9.000. Nah, saat itu keadaan saya Pak Dokter tidak punya siapa-siapa di kota Kupang, tidak punya kenalan waktu itu, dan tidak punya saudara satupun di sini. Itu Pak Dokter. Nah, artinya apa sih tipsnya nih Pak Dokter? Untuk 2023 ini apa sih ini nasihat bagi teman-teman sahabat kita Pasti Laku TV nih Pak Dokter? Ditanya nasihat ini juga agak ini ya. Tapi gini ya, mungkin singkatnya gini. Tatap masa depan kita dengan setiap proses yang kita telah tentukan. Ya. Apa yang kita rencanakan, silakan kita laksanakan rencana kita. Setuju. Gitu, Walaupun nanti caranya akan berbeda Ya. dengan apa yang sudah kita Ya, susun. betul. Betul ya Pak Dokter Betul. ya? Kalau bahasa Kupangnya begini ya Pak Mulia, jangan sampai
apa yang kita rencanakan kita tidak laksanakan itu orang Kupang, mohon maaf saya pakai bahasa Kupang, Iya. omong kosong, bu apa ya, habis di judul Habis judul, Nah, betul. itu. Jadi Sama seperti ini kayaknya. Kalau mau ke Camplong, Pak Dokter Iya. dari Kupang, ya toh, kita tujuannya ada Camplong. ya, Ketika nanti ada jalan rusak, berarti kita tidak bisa naik motornya, kendaraannya. Berarti kita harus jalan kaki. Artinya caranya yang harus dirubah Ya, untuk mencapai betul. tujuan. Mungkin tahun 2023 itu tidak bisa memakai cara kita yang sudah kita tuju. Tetapi marilah kita pakai cara-cara, karena manusia adalah manusia makhluk sosial yang tertinggi, memiliki otak, pikiran, hati, dan Betul, semangat betul, untuk ya. itu. Karena apa? Karena manusia ini kita juga pasti punya keturunan, punya saudara untuk kita bantu dan saling dibantu. Begitu ya Pak Dokter ya, Betul, kira-kira betul, ya Pak. Pak Dokter. Pemul. Oke, sahabat pasti laku, cerita beta. Tidak terasa ini kita sudah 1 jam kita bercerita di sini. Tadi awalnya dengan Pak Dokter ini sudah berkata bahwa kita cuma 30 menit. Tetapi karena keasikan dan ini benar-benar sahabat, ini benar-benar adalah sebuah podcast atau sebuah true story yang bermanfaat bagi kita semua, juga bagi saya, bahwa saya bisa bertemu dengan Pak Dokter ini satu berkah untuk kita ini sama-sama maju di Betul. Nusa Tenggara Timur dan juga sama-sama memajukan anak-anak didik kita di Nusa Tenggara Timur. Kan begitu ya Pak Itu Dokter? yang penting, Pak. Ya, yang Pak penting adalah mari kita benar-benar sadar bahwa pendidikan itu mahal. Tetapi ketika Anda mendapatkan pendidikan itu yang sangat murah, betul-betullah belajar. Bukan kesempatan itu nanti ketika kenapa kok ini pendidikan mahal, toh padahal semua di negeri itu murah sekali, minta begitu ada sumbangan ini tidak mau itu ya. Kalau begitu belajar yang baik, itulah hadiah buat kita masa generasi-generasi itu. Begitu ya Pak Dokter ya. Betul, Pak. Ya, sahabat Pastilaku TV, cerita beta akan segera berakhir dengan statement akhir, closing statement ya dari Pak Dokter untuk sahabat-sahabat kita. Ya, Pak Dokter silakan. Terima kasih Pak Mul. Alangkah baiknya kita mengenali potensi kita sendiri, kemudian kita membaca perubahan di lingkungan internal eksternal kita, dan mari kita tetapkan tujuan akhir kita seperti apa. Kalau sudah ada penetapan tujuan akhir, mari kita berproses dan melaksanakan rencana-rencana untuk pencapaian tujuan akhir. itu. Ya. Ya. Terima kasih Mungkin itu Pak yang bisa Dokter. saya sampaikan. Ya, terima Pak kasih Mul. Pak Saya kembali. Dokter dan sahabat, dan saya juga berterima kasih kepada Nyusu ya, produk dari lokal Kupang, NTT, dan juga Restoran Glory yang sudah memberikan tempatnya untuk kita mengadakan podcast. Nah, teman-teman, Anda pengusaha, Anda punya perusahaan yang bisa tempatnya untuk bisa jadi podcast kita, silahkan dihubungi nomor telepon di bawah ini dengan Pak Roni Waas ya. Jadi silahkan, mau sponsor juga boleh, silahkan seperti Nyusu ya. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Dokter. Selamat sore. Pak Ya. Mul.